Sebuah rumah warga disatroni maling pada dini hari Senin 5 Januari tahun 2026 di Jalan HNP Pondok Bia MBU Jakarta Timur. Akibat kejadian tersebut, 2 unit telepon genggam dan sebuah dompet berisi uang jutaan rupiah dilaporkan hilang saat korban terlelap tidur menjelang subuh. Aksi pencurian terjadi di sebuah rumah warga pada dini hari Senin. Dalam kejadian tersebut, pelaku menggasak 2 unit telepon genggam dan sebuah dompet berisi uang jutaan rupiah saat pemilik rumah terlelap tidur menjelang subuh. Pemilik rumah berinisial HR menuturkan, aksi pencurian baru diketahui sekitar pukul 4 pagi saat anaknya terbangun dan mendapati telepon genggam miliknya sudah tidak ada di kamar lantai atas. Korban mengaku sempat mendengar suara benturan pada dini hari, namun mengira suara tersebut berasal dari tikus atau kucing sehingga tidak langsung melakukan pengecekan. Korban kemudian melihat rekaman kamera pengawas. Dari hasil CCTV terlihat seorang pria tak dikenal mondar-mandir di sekitar rumah dan diduga masuk melalui bagian atas bangunan. Pelaku terlihat mengenakan sweater warna abu-abu. Berdasarkan rekaman, aksi pencurian diduga terjadi sekitar pukul 02,55 WIB hingga 03,02 WIB. Hendro, Pak. Pak, bisa ceritakan peristiwa yang tadi pagi gimana? Sekitar jam 4 anak saya bangun tapi HP-nya nggak ada di kamar atas. Nanya sama kami di bawah, sedangkan saya tidur di samping kursi panjang depan itu. Ternyata HP istri saya sama dompetnya sudah nggak ada. Terus dompet ditemukan di atas tapi posisi kosong. Itu isinya yang hilang berapa, Pak? Kalau di dalam itu ya sekitar hanya uang belanja sekitar 1 jutaan lebih lah. Berarti kerugiannya handphone dengan uang 1 jutaan ya? Handphone 2, handphone saya maupun handphone anak saya yang pertama, si Hergrian. Tahu aksi pencurian ini dari mana, Pak? Setelah kosong karena keluarga kita nanya, kok HP saya nggak ada, apakah dipakai bapak atau ibu di bawah? Anak saya kan tinggalnya di kamar atas. Akhirnya kita jawab, kita nggak pakai, Mas. Waduh, kayak ada itu dong. Bapak mah nggak dengar. Saya dengar kayak barang jatuh, cuman saya kira tikus atau kucing nabrak sesuatu. Kami sempat keluar ke teras, motor pun semuanya utuh. Cuman kami memang pintu biasa nggak kami kunci, pintu gerbang maupun pintu ruang tamu maupun dapur, karena kita punya aktivitas setiap hari. Ibunya ada Bikin kue lah ya. kegiatan bikin kue, dan kemarin malam Sabtu sama malam Minggu kami itu dapat pesanan lumayan banyak. Kami berdua nggak tidur bikin kue. Sampean, Pak ya. Sering dipesen, sama malam Sabtu dipesen untuk snack kuliah subuh di Al Amin, Masjid Al Amin. Itu proses pencurian berapa lama, Pak? Kami nggak tahu, Pak. Cuman kalau dengar barang jatuh, ternyata kami nggak ngerti kalau itu orang yang jatuh dari itu. Akhirnya kami datang ke Pak RT, cuman Pak RT belum bangun karena memang belum subuh. Akhirnya kami ke Pak Sekretaris minta untuk dibukakan CCTV. Nah, kami cerita setelah melihat tayangan CCTV, ternyata orang itu mondar-mandir, sendal ditaruh di sini, sempat naik ke tiang tangga Mbah, sambil mungkin mantul rumah saya, akhirnya ke arah sana, Pak. Nah, itu pas di outdoor itu, dia langsung naik di gambar CCTV lewat atas resplang, kan itu resplang cor. Kayaknya dilihat naiknya dari sini, cuman di saat jatuh turunnya tuh lewat tiang ini, Pak. Jatuhnya di sini. Itu pakai berapa orang, Pak? Kami nggak tahu persis, Pak. Kalau yang mondar-mandir satu itu kayaknya pakai sweater warnanya agak abu-abu. Belakang ada tulisannya, cuman nggak jelas, Pak, untuk di CCTV. Kenal dengan pelaku? Terlihat. Tidak. Itu kejadian sekitar jam berapa? Sekitar jam 3 kurang 5 lah. 3 lebih 2 menit, Pak, kalau yang terekam di CCTV. 3 lebih. Atas kejadian sudah lapor polisi, Pak?
kami sementara nggak lapor polisi, toh hilangnya cuman sedikit. Cuman kami agak bingung Pak, karena kami yang hilang tuh HP saya sama HP anak saya yang isinya termasuk absen AMDAL Pak, absen pensiun. Oh, berarti di atas ya? Kalau di atas karena ada ponakan teman-temannya juga sering main ke sini. Di saat panas itu pintu kadang-kadang dibuka untuk peranginan aja, walaupun ada kipas tapi memang nggak ditutup saat berarti kejadian. ada orang di atas. Semalam ada 4 orang tapi di kamar yang paling utara sama paling selatan, yang tengah. Kalau yang diambil itu di ruang mana? Dari ruang mana? Dari sini Kamar di atas. ke kamar anak saya yang pertama, Berarti di masuk kamar ya? terus mungkin turun Pak, turun posisi saya tidur di samping kursi panjang, istri saya naruh itu biasa naruh dompet sama kalau HP sering habis dipakai anak saya main game yang bontot, sempat ngomong sore, Pak, baterainya di sini, HP-nya di sini, kalau mau ngecas ntar ngecasnya di kamar Masian, ya bilang gitu. Si pelaku sempat masuk ke dalam atau rumah ya, Pak? Sempet, tapi maaf Pak, keluarnya nggak lewat pintu, lewat tiang ini. Ya kami bisa cerita setelah buka CCTV. Korban berharap kejadian ini menjadi pelajaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan serta mengimbau warga agar lebih berhati-hati terutama pada malam hingga dini hari. Iya, pinter untuk Hingga melihat saat ini pihak CCTV keluarga itu belum melaporkan kejadian ke tersebut ke pihak kepolisian pagar meski tetangga kerugian itu, terus materi lewatin tidak yang terlalu besar. samping Korban mengaku kehilangan telepon genggam yang berisi balon putih data-data atau penting. outdoor itu naik. Jangan lupa like, comment, share, subscribe untuk update berita kriminal terbaru hanya di channel ini. Jangan mudah percaya. Cek dulu faktanya. Warung Jurnalis selalu menyajikan berita yang benar.